Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rasya Trikardiva. Saya dari kelas 2 PTS 1 ingin menjelaskan tentang kode Python, yaitu sistem data mahasiswa dan sistem pustaka. Di sini saya akan menjelaskan soalnya. Yang pertama yaitu sekolah SMA 1 membutuhkan sistem yang bisa melakukan input data mahasiswa, di mana data yang diinputkan berupa data nama, NPM, nilai. Sistem tersebut dapat menghitung rata-rata nilai yang didapatkan seluruh mahasiswa. Sistem dapat menghapus data mahasiswa. Data yang terhapus pertama adalah data yang pertama masuk. Sekolah juga butuh sistem pustaka. Sistem ini dapat melakukan input nama dan kode buku. Sistem ini dapat menampilkan buku sesuai dengan kode buku yang dicari. Sistem juga memiliki fitur pinjam di mana buku yang dapat dipinjam adalah buku yang pertama dikembalikan. Baik, saya akan menjelaskan atau membuat codingnya.
Baik, saya akan menjelaskan setiap kodenya. Maksud sistem data mahasiswa yaitu untuk mendeklarasikan sistem data mahasiswa. Ia digunakan untuk menangani data mahasiswa, seperti memasukkan data, menghitung rata-rata nilai, dan menghapus data. Definite set, yaitu untuk konstruktor kelas yang akan dibuat sesuai dengan objeknya. Set titik mahasiswa sama dengan blok kurung yang tutup kurung, artinya yaitu inisialisasi list kosong mahasiswa yang akan digunakan untuk menyimpan data mahasiswa. Set titik rata-rata sama dengan kosong, artinya yaitu inisialisasi variabel rata-rata untuk menyimpan nilai rata-rata mahasiswa. Dan input mahasiswa set titik 2 artinya untuk menjalankan input mahasiswanya. Nama sama dengan input masukkan nama mahasiswa. Artinya si pengguna disuruh untuk memasukkan nama mahasiswanya. NPM sama dengan input masukkan NPM mahasiswa. Artinya si pengguna disuruh untuk memasukkan NPM mahasiswanya. Nilai sama dengan plot input masukkan nilai mahasiswa. Artinya yaitu si pengguna disuruh untuk memasukkan nilai mahasiswa, lalu datanya akan diubah menggunakan plot. Set titik mahasiswa akan nama titik 2 nama, koma npm titik 2 npm, koma nilai titik 2 nilai. Artinya yaitu untuk menyimpan data mahasiswa dalam bentuk dictionary dengan nama, npm, dan nilai ke dalam list mahasiswanya. Lalu print f data mahasiswa nama berhasil ditambahkan. Artinya untuk memberikan pesan kepada si pengguna bahwa data mahasiswa tersebut berhasil untuk ditambahkan. Def hitung rata-rata, yaitu artinya untuk menghitung rata-rata. Lalu if len set mahasiswa kurang dari 0 artinya mengecek apakah ada data mahasiswa. Lalu total nilai sama dengan sum MHS nilai per MAS insert titik mahasiswa, artinya yaitu untuk menjumlahkan semua nilai mahasiswa menggunakan fungsi rata-rata. Lalu set titik rata-rata sama dengan total nilai atau len set mahasiswa, artinya yaitu membagi total nilai dengan jumlah lalu akan menghasilkan rata-rata nilai. Print F rata-rata nilai mahasiswa. Titik 2 save titik rata-rata titik 2 F. Artinya menampilkan rata-rata nilai dengan dua angka di belakang koma. Else print tidak ada data mahasiswa untuk dihitung. Jika tidak ada data mahasiswa, program akan menampilkan tidak ada data mahasiswa untuk dihitung. Lalu def hapus mahasiswa. Def hapus mahasiswa save titik 2 artinya yaitu untuk menghapus mahasiswanya, untuk data penghapus mahasiswanya. If len save titik mahasiswa kurang dari 0 artinya untuk mengecek apakah ada data mahasiswa. Lalu data terhapus sama dengan save titik mahasiswa titik pop kosong. Artinya menghapus mahasiswa pertama dari list mahasiswa dengan menggunakan pop kosong dan menyimpannya dalam variabel data terhapus. Print f data mahasiswa data terhapus nama dengan npm data terhapus npm berhasil dihapus untuk memberitahukan bahwa data tersebut berhasil untuk dihapus. Else print tidak ada data mahasiswa untuk dihapus. Jika tidak ada data mahasiswanya, maka ia akan memberikan pesan tidak ada data mahasiswa untuk dihapus. Lalu kelas sistem daftar pustaka. Artinya mendeklarasikan sistem daftar pustaka untuk menangani daftar pustaka. Untuk menangani daftar pustakanya. Dev init save titik 2 save titik buku sama dengan kurung, yaitu artinya inisialisasi list kosong buku untuk menyimpan data buku. Lalu
input buku step detik 2 adalah untuk menjalankan program input bukunya. Lalu nama buku sama dengan input, masukkan nama buku, artinya si pengguna disuruh untuk memasukkan nama bukunya. Lalu kode buku sama dengan input, masukkan kode buku, yaitu untuk menambahkan dictionary yang berisi nama buku dan kode buku. Lalu save buku apa, nama buku sama dengan nama buku, kode buku dan kode buku, yaitu untuk memasukkan nama buku dan kode buku ke dalam list bukunya. Lalu print buku, nama buku dengan kode buku berhasil ditambahkan. Artinya untuk memberi tahu kepada si pengguna bahwa buku telah berhasil ditambahkan. Dev cari buku. Step detik 2 artinya untuk menjalankan program cari buku. Yang mana artinya kode buku sama dengan input, masukkan kode buku yang dicari, yaitu meminta input untuk memasukkan kode buku. Setelah itu kode akan keluar sesuai dengan yang kita cari. For buku insert detik buku artinya yaitu melakukan iterasi terhadap buku dalam list buku. Lalu if buku kode buku sama dengan kode buku. Untuk memeriksa apakah kode buku yang dicari sudah cocok dengan kode buku yang ada di dalam list. Lalu print buku ditemukan buku, nama buku dengan kode buku, vektor. Artinya yaitu jika buku ditemukan maka akan menampilkan informasi buku. Print buku tidak ditemukan. Jika tidak ada buku yang ditemukan maka ia akan menampilkan pesan tidak ada atau buku tidak ditemukan. Dev pinjam buku. Artinya untuk menjalankan program pinjam buku. If length set buku kurang dari 0 artinya yaitu untuk memeriksa apakah ada buku dalam list bukunya. Buku dipinjam sama dengan set buku titik pop kosong. Artinya jika ada buku, meminjam buku pertama dengan menggunakan pop kosong. Kemudian menyimpannya dalam variabel buku dipinjam. Lalu print buku dipinjam, nama buku dengan kode buku dipinjam, kode buku telah dipinjam. Untuk memberitahukan bahwa buku berhasil untuk dipinjam. Print tidak ada buku yang tersedia untuk dipinjam. Artinya yaitu jika tidak ada buku yang ditampilkan, maka akan menampilkan pesan tidak ada buku yang tersedia untuk dipinjam. Lalu Dev kembalikan buku. Dev kembalikan buku save artinya yaitu untuk menjalankan program kembalikan buku. Nama buku sama dengan input, masukkan nama buku yang dikembalikan. Artinya yaitu untuk memasukkan nama buku, untuk masukkan nama buku yang dikembalikan. Artinya kembalikan buku meminta input nama dan kode buku yang dikembalikan dan menambah kembali ke list buku. Kode buku sama dengan input, masukkan kode buku yang dikembalikan. Yaitu yaitu untuk mengembalikan kode buku. Lalu save buku apa, nama buku, titik 2, nama buku, kode buku, titik 2, kode buku. Artinya yaitu untuk menambahkan buku yang dikembalikan ke dalam list buku. Print buku, nama buku dengan kode buku telah dikembalikan. Yaitu menampilkan pesan bahwa buku telah dikembalikan. Dev menu yaitu untuk menjalankan program.
Sistem data mahasiswa sama dengan sistem data mahasiswa yaitu untuk membuat objek sistem mahasiswa dari kelas sistem data mahasiswa. Lalu sistem pustaka sama dengan sistem daftar pustaka artinya yaitu untuk membuat objek sistem pustaka dari objek dari kelas ke sistem daftar pustaka. Lalu walkthrough artinya walkthrough log utama untuk program yang akan terus berjalan hingga pengguna memilih keluar. Lalu print and menu utama, yaitu menampilkan menu utama dengan 3 pilihan. Lalu yang pertama, print sistem data mahasiswa, print kedua sistem pustaka, print ketiga keluar program. Lalu if menu utama sama dengan 1. Artinya yaitu jika pengguna memilih menu 1, sistem data mahasiswa, submenu untuk data mahasiswa ditampilkan. Lalu pada walkthrough artinya log untuk menampilkan submenu sistem data mahasiswa. Print sistem data mahasiswa. Print sistem itu print sistem data mahasiswa. Lalu print 1 input data mahasiswa. Print kedua hitung rata-rata nilai mahasiswa. Print ketiga hapus data mahasiswa. Print keempat kembali ke menu utama. Pilihan mahasiswa sama dengan input pilih opsi 1, 2, 3, 4. Yaitu si pengguna disuruh untuk memilih nomor 1 sampai 4 sesuai yang diinginkannya. If pilihan mahasiswa pertama yaitu artinya jika pengguna memilih opsi pertama, memanggil metode input mahasiswa untuk menambah data mahasiswa. Lalu elif pilihan mahasiswa kedua, sistem data mahasiswa hitung rata-rata. Jika pengguna memilih opsi kedua, memanggil metode hitung rata-rata untuk menghitung rata-rata nilai mahasiswanya. Lalu pada elif pilihan mahasiswa ketiga, elif mahasiswa pilihan ketiga artinya yaitu elif pilihan mahasiswa ketiga artinya dan sistem data mahasiswa hapus mahasiswa artinya jika pengguna memilih opsi ketiga, memanggil metode hapus mahasiswa untuk menghapus data mahasiswa. Elif pilihan mahasiswa keempat, jika pengguna memilih opsi keempat keluar dari loop submenu dan kembali ke menu utama. Else print pilihan tidak valid. Jika pilihan tidak valid, program akan menampilkan error. Lalu elif menu utama kedua. Artinya yaitu jika pengguna memilih menu kedua yaitu artinya sistem pustaka atau submenu untuk pustaka buku ditampilkan. Walkthrough artinya yaitu log untuk menampilkan submenu sistem pustaka. Print sistem pustaka, print 1 tambah buku, print 2 cari buku berdasarkan kode, print ketiga pinjam buku, print keempat kembalikan buku, print 5 kembali ke menu utama, pilihan pustaka input, pilih opsi 1, 2, 3, 4, 5. Yaitu si pengguna diperkenalkan dengan menu utama sistem pustaka nomor 1 sampai 5. Lalu if pilihan pustaka pertama artinya yaitu jika pengguna memilih opsi memanggil metode input buku untuk menambah buku. Lalu elif pilihan pustaka kedua sistem pustaka cari buku artinya yaitu jika pengguna memilih opsi kedua memanggil metode cari buku untuk mencari buku berdasarkan kodenya. Lalu elif pilihan pustaka ketiga artinya yaitu ketiga sistem pustaka titik pinjam buku. Artinya yaitu jika pengguna memilih opsi ketiga memanggil metode pinjam buku untuk meminjam bukunya. Lalu elif pilihan pustaka keempat sistem pustaka titik kembalikan buku. Jika pengguna memiliki opsi keempat, memanggil metode kembalikan buku untuk mengembalikan buku. Elif pilihan pustaka kelima, titik 2 sama dengan break, yaitu artinya jika pengguna memilih opsi kelima,
maka keluar dari loop submenu dan kembali ke menu utama. Else print tidak valid. Jika pilihan tidak valid, program akan menampilkan pesan error. Elif menu utama ketiga, artinya yaitu jika pengguna memilih opsi ketiga, program akan keluar dan menampilkan pesan program. Selesai. Lalu, break else. Else print pilihan tidak valid. Yaitu else-nya, jika input menu utama tidak valid, program memberitahu pengguna bahwa pilihan yang dimasukkan tidak valid. Lalu pada bagian print tidak valid jika tidak ada program yang tidak valid, maka ia akan menampilkan pesan pilihan tidak valid. Lalu if name sama dengan main, bagian memastikan bahwa fungsi menu hanya akan dijalankan jika program dijalankan langsung, bukan saat file diimpor ke program lain. Menunya memanggil fungsi menu untuk menjalankan program. Baik, saya akan menjelaskan di bagian runnya. Seperti ini, kita bisa memilih sistem data mahasiswa dengan mengetikkan 1. Lalu, kita bisa memilih angka 1 yaitu input data mahasiswa. Masukkan nama mahasiswanya seperti Reisha. Lalu, NPM mahasiswanya kita bisa masukkan 1, 2, 3, 4, 5. Lalu, masukkan nilai mahasiswanya seperti 80. Lalu, setelah itu, kita pilih bisa memilih opsi lainnya seperti nomor 2, hitung rata-rata nilai siswa. Lalu bisa ke 3 dan ke 4. Lalu kita bisa untuk memilih ke sistem pustakannya dengan mengetik angka 2. Lalu kita bisa untuk tambah buku, masukkan nama bukunya. Lalu kode bukunya. Setelah itu kita bisa menekankan, setelah berhasil kita bisa memilih menunya lainnya. Setelah dimasukkan kode buku yang kita cari tadi, kita bisa menekan angka 3-nya. Setelah itu, kita bisa kembalikan buku. Setelah kembalikan buku, kita bisa merge kembali sesuai yang kita tulis di atas tadi. Setelah itu, kita bisa kembali ke menu. Lalu, kita bisa keluar dari program. Programnya selesai. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.